Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul witr. Allah itu menyukai sesuatu yang ganjil. Jadi biasakan untuk melakukan ibadah dengan sesuatu yang ganjil. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan nabiyya ba'd, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya cintai, saya muliakan Al-Habib Ali bin Husain Asgaf. Dan yang saya cintai, saya muliakan Kiai Aziz Ustadz Bayado, dan tentunya para habaib, para kiai, para ustadz, ustadzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati Bapak Haji Temi beserta keluarga, dan tentunya tak lupa yang saya banggakan para hadirin semuanya. Semoga Allah limpahkan berkah, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semuanya. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah terus-menerus menetapkan kita dalam keadaan iman Islam, sehingga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga tercurahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita di majlis yang insya Allah Allah muliakan ini. Seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, barang siapa yang berada di tempat yang mana tempat tersebut digunakan untuk menuntut ilmu, maka orang tersebut ada di bagian daripada taman surga. Insya Allah kita yang ada di sini sekarang ada di tempat yang mana tempat ini merupakan bagian daripada taman surga. Mungkin saya tidak akan panjang lebar, hanya ingin sedikit bercerita sebuah riwayat yang berkaitan untuk meningkatkan mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini berlaku pada zaman ulama Sufyan Ats-Tsauri.
di mana berkaitan dengan fadilah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman ulama Sufyan Ats-Tsauri ada seorang pemuda yang melakukan perjalanan ibadah haji. Kalau dulu masih gampang, setiap tahun bisa melakukan perjalanan ibadah haji. Sekarang di Wonosobo, di Jawa Tengah itu, untuk daftar sekarang bisa haji 2086 di tahun 2086. Berarti waiting listnya sekitar 64 tahun. Makanya kalau ingin tahun depan haji, daftarlah di PT 7 Putri Barokah. Ada program furodanya. Jadi untuk tahun depan bagi yang ingin haji bisa daftar di PT 7 Putri Barokah. Nah, pemuda ini dalam melakukan perjalanan haji setelah niat ihram, setiap orang membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Tapi si pemuda ini hanya membaca sholawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Orang semuanya pada membaca talbiyah, hanya pemuda ini yang membaca sholawat, sehingga disorot nih sama orang-orang. Ini ada pemuda lainnya membaca talbiyah, ini selalu membaca sholawat di dalam perjalanan menuju Arafah. Di padang Arafah lainnya berdoa bermunajat kepada Allah, tapi si pemuda ini hanya membaca sholawat. Selalu yang dibaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuju Muzdalifah, orang-orang pada membaca doa-doa yang berkaitan dengan bermunajat kepada Allah. Tapi si pemuda ini hanya selalu membaca sholawat. Ketika menuju Mina, berada di Mina, orang-orang berdoa, si pemuda ini selalu membaca sholawat. Kemudian sampai di Ka'bah, tawaf. Sebagian besar orang berdoa, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ada yang berdoa, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi si pemuda ini selalu membaca sholawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Terus membaca sholawat si pemuda ini. Karena memang orang haji atau umroh yang paling unik dan paling macam-macam itu ya di sekitar Ka'bah. Sepengalaman saya, baik itu umroh maupun haji, di mana saja, entah di tempat sa'i atau di Mina atau di padang Arafah, yang paling aneh dan paling macam-macam itu di sekitar Ka'bah. Karena di Ka'bah itu banyak sesuatu yang menarik. Salah satunya adalah Hajar Aswad. Orang berebut ingin mencium Hajar Aswad. Ada Hijr Ismail, orang berebut ingin sholat di Hijr Ismail. Ada di Rukun Yamani, orang berebut ingin mencium di Rukun Yamani. Dan di Ka'bah juga ada yang namanya Multazam, yang mana orang yang berdoa di situ diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Nah, jadi macam-macam di Ka'bah itu. Contoh misalkan orang pada berebut untuk mencium Hajar Aswad. Hukum mencium Hajar Aswad apa itu? Apa hukumnya? Sunnah.
Tapi demi mencium Hajar Aswad orang pada berebut sikut sana sikut sini, mendolimi saudaranya. Tapi beda kalau umroh lewat 7 putri barokah. Diajari trik and strateginya, trik dan caranya agar tidak dolim kepada saudara-saudara kita. Caranya gimana? Umrohlah bersama PT 7 Putri Barokah. Sedikit teori kami ajarkan. Jadi semoga Allah takdirkan kita semua untuk bisa ziarah ke Mekah, Madinah, bisa mencium Hajar Aswad. Nah, mendekatlah ke multazam. Mendekat ke multazam dengan berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, beristighfar dengan banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Yang sabar, dinikmati ibadah kepada Allah. Coba saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu kalau ibadah sama bapak itu ingin yang lama atau sebentar, Bu? Halo, Bu, pengen yang lama apa sebentar? Coba tak tanya bapak-bapak ini, kalau ibadah sama istrinya pengen yang lama atau sebentar? Apalagi kita ibadah kepada Allah ya. Jangan terburu-buru untuk mencium Hajar Aswad, bermunajat di multazam. Nanti insya Allah dengan sendirinya Allah takdirkan tiba-tiba ada di depan Hajar Aswad, kita mencium dengan mudah. Itu sudah kami buktikan dengan jamaah kami. Nah itu tidak perlu sikut sana sikut sini. Ada juga ya, ada juga di sekitar Ka'bah itu antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Tapi kalau ini bukan jamaah PT 7 Putri Barokah. Ada salah satu jamaah yang nangis, dengan kerasnya ya. Kemudian pembimbingnya mendatanginya. Ini seorang bapak-bapak yang nangis. Pak, kenapa nangis? Setelah ditanya pembimbingnya, jawabnya apa? Jawabnya, saya nyesel nikah sama orang Indonesia. Tapi kalau ini bukan jamaahnya PT 7 Putri Barokah ya. Kenapa? Orang di sini cantik-cantik. Beda sama orang Indonesia. Terus si pembimbingnya jawab, emang mau orang sini nikah sama antum, Pak? Jangan kepedean. Nah, jadi macam-macam di sekitar Ka'bah itu. Terus setelah itu pemuda itu menuju tempat untuk sa'i. Sampai di tempat sa'i kemudian tahallul. Setelah tahallul dipanggillah oleh Imam As-Sauri, Imam Sufyan As-Sauri. Karena Imam Sufyan As-Sauri memperhatikan ini anak muda kok membaca sholawat terus, yang lainnya membaca sesuai dengan tempat-tempatnya, ini anak muda membaca sholawat terus menerus. Akhirnya dipanggillah oleh Imam Sufyan As-Sauri. Kemudian ditanya oleh Imam Sufyan As-Sauri, wahai pemuda, bukankah setiap ibadah haji itu ada doanya sendiri-sendiri tiap tempat? Kemudian si pemuda tadi sebelum menjawab itu bertanya, karena kebetulan pemuda tadi pemuda yang alim, tahu ilmu, karena dulu pernah mondok di Jamunira Wonosobo ya. Dan ikut manasiknya di PT 7 Putri Barokah. Jadi ketika ditanya oleh Imam Sufyan As-Sauri itu pinter jawabnya. Wahai Imam, apakah di dalam ibadah haji termasuk umroh ini ada rukun qauli? Karena yang saya tahu wahai Imam, di dalam ibadah haji maupun umroh itu adanya rukun fi'li, tidak ada rukun qauli. Nah, Imam Sufyan As-Sauri karena ulama besar membenarkan, ya memang benar.
Terus kenapa engkau hanya membaca sholawat kepada Rasulullah, tidak membaca doa-doa yang lain? Akhirnya berceritalah si pemuda ini bahwa ketika melakukan perjalanan ibadah haji, di tengah jalan bapaknya sakit keras. Kemudian bapaknya meninggal di tengah jalan, wajahnya berubah menjadi hitam legam dan berubah menjadi himar. Tahu himar ya? Keledai. Kemudian karena sangat sedih si pemuda ini sampai ketiduran, akhirnya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap wajahnya si bapaknya tadi, akhirnya berubah menjadi bersih, menjadi bersinar si bapaknya, si abahnya si pemuda ini yang tadinya hitam legam. Kemudian si pemuda tadi tanya, ya Rasulullah, kenapa bapak saya sampai sebelum engkau usap wajahnya berubah menjadi hitam legam? Kemudian sama Rasulullah dijawab, bapak kamu dulu suka makan riba, tapi setiap menjelang tidurnya bapak kamu tidak pernah lupa untuk bersolawat kepadaku. Oleh sebab itu Allah mengizinkan aku dalam hal ini Rasulullah, untuk memberi syafaat kepada bapakmu, sehingga yang tadinya wajahnya hitam legam berubah menjadi bersinar. Oleh sebab itu wahai imam, ketika saya melakukan perjalanan ibadah haji, saya selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah fadilah, keutamaan ketika kita selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan biasakan terus kita untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menumbuhkan rasa cinta kita, rasa mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu sedikit cerita yang bisa kami hadirkan dalam majelis Maulid Nabi ini. Semoga ada manfaatnya. Bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.